Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baju dong. Ya Ali, tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam lisab yakhisalin as-salawatul khamsi ma'al imam wa mujalasatul ulama wa iyadatul marid wa tashbi'ul janazah wa saqyul ma' wa sulhu bainal isnaini wa ikramul jar wal yatim fahris ala zalik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ali, Jibril berharap dari anak cucu Adam itu 7 perkara. Jadi Jibril menginginkan, berharap dari manusia atau anak cucu Adam 7 perkara. Kenapa Jibril berharap 7 perkara? Karena 7 perkara ini banyak pahalanya, banyak ganjarannya, banyak hadiahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama apa? As-sholatul khamsi ma'al imam. Pertama adalah sholat 5 waktu berserta imam. Sholat 5 waktu berserta imam atau sholat berjamaah ini sangat banyak pahalanya. Kalau satu sendiri kita sholat dapat 1 pahala. Ya paling di setiap kebaikan paling ditiga gandakan 10 kali. Kecuali di bulan suci Ramadan itu berlipat-lipat kali. Nah, sholat 5 waktu berjamaah itu bedanya adalah 27 derajat. Ya. Sehingga Jibril pingin manusia anak cucu Adam itu melakukan sholat berjamaah beserta imam agar apa? Dapat pahala yang sangat besar. Kenapa? Karena dalam berjamaah itu pertama ada syiar, ada promosi tentang Islam, bahwa Islam itu dengan berjamaah kelihatan giatnya, kelihatan eksistensinya, kelihatan kebersamaannya. Pertama tadi udah jelas, dengan berjamaah pahalanya besar 27 kali lipat. Ditambah kalau kita sekarang Ramadan sangat besar. Ya, jadi dengan sholat berjamaah pahalanya sangat besar. Yang kedua, adanya syiar Islam, eksistensi Islam. Promosi Islam, bahwa Islam itu selalu bersama, termasuk dalam hal ibadah. Nah, dalam berjamaah juga di situ kita diajarkan bahwa di samping ada kebersamaan, ada semacam siapa yang menjadi imam, siapa yang jadi makmum. Di situ diajarkan makmum mesti menurut sama imam. Tapi imamnya juga harus memenuhi kriteria khusus. Di antaranya adalah pertama minimal faqih ataupun ahli fikih, minimal dalam bab sholat dan wudhu. Syarat rukunnya sholat, ya, yang batalkan sholat, sunahnya sholat, dan yang berkaitan dengan sholat. Yang kedua adalah qori. Qori itu apa? Orang yang bacaan Qur'annya sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya. Kenapa? Karena membaca Al-Qur'an, ya, ketika salah huruf mengucapkan hak besar jadi hak kecil, hak besar haram, ya, haromun, haromim, haromun itu artinya adalah orang yang sudah
tua. Haromun tuh orang tuh tua. Tapi kalau hanya kecil, haromun itu sesuatu yang dilarang atau dicegah oleh Allah. Nah ini antiknya bahasa Arab. Haromun orang tuh tua. Haromun orang apa sesuatu yang diharamkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak upanya itu makhrajul huruf ya. Hak besar, hak kecil, jadi artinya beda. Ada juga kalau kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan menghentakkan tasydid iya-nya itu artinya apa? Hanya kepadamu saya menyembah Allah. Hanya kepadamu saya meminta tolong Allah. Tapi kalau nggak pakai tasydid iya-nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, biasa saja datar, maka itu artinya beda. Hanya padamu menyembah matahari, hanya padamu minta tolong sama matahari. Nah inilah antiknya bahasa Arab. Nah kalau kita sholat berjamaah itu Fatihah itu bisa di cover, di handle, ditanggung oleh imam. Kalau kita sendiri, kalau salah ya udah salah, nggak sah, karena Fatihah termasuk rukun sholat. Dalam hadis apa? La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat sah bagi orang yang tidak membaca umul kitab atau Fatihah. Nah ini jadi apa namanya? Malaikat Jibril berharap dari anak cucu Adam manusia itu 7 perkara. Pertama adalah sholat 5 waktu berserta imam atau berjamaah. Jadi manfaatnya jamaah, pertama pahalanya besar. Yang kedua syiar Islam. Yang ketiga, kalau ada keinginan-keinginan yang kita pengen dengan sholat berjamaah itu biasanya mudah untuk tercapai. Katakan kalian pengen jadi apa nanti udah gede ya, cita-citanya mau jadi dokter, mau jadi TNI, mau jadi ulama, mau jadi pengusaha, mau jadi pejabat, itu akan mudah dibantu dengan berjamaah. Kan pernah ya ada cerita seorang santri ya, pokoknya ada seorang santri laki-laki diantar sama orang tuanya mondok. Ini mungkin santrinya tadinya si ini teh orang tuanya kesal mungkin karena anaknya nggak ada akhlak, anaknya umpamanya gak mau ngaji, gak mau sekolah ya, gak nurut. Jadi orang tuanya pengen punya anak yang soleh, anak yang nurut, anak yang berbakti, anak yang membanggakan. Akhirnya dikirimlah ke pesantren. Nah di situ sama bapak sahabat ya dititipkan, dipesantrenkan ke sebuah pesantren. Nah yang menerima adalah kiainya sama istrinya kiai. Biasanya istrinya kiai namanya siapa? Bunyai ya kalau di sama di Jawa mah. Kalau di Sunda apa namanya? Sama bunyai apa? Ece haji biasanya gitu. Ibu Ece. Iya, Ece haji ya. Nah itu. Nah, di situ udah singkat cerita orang tuanya udah nitipin minta doa agar anaknya jadi soleh. Nah, dipondokin. Bapak ibunya pulang. Nah, si anak ini baru beberapa hari atau beberapa minggu akhirnya dia menghadap kiainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kata kiainya. Ada apa nak? Kata kiainya. Ini Pak Kiai saya mau bicara tapi saya malu. Loh kenapa malu? Ayo bicara aja. Tapi malu Pak Kiai. Ayo bicara aja. Tapi saya malu Kiai gitu kan sama santrinya teh. Ayo bicara aja jangan malu-malu. Ini Pak Kiai waktu saya kesini kan diantar sama orang tua saya. Kan yang menerima Pak Kiai sama di sampingnya Pak Kiai ada Ibu Nyai. Terus saya tuh dari mulai ketemu Ibu Nyai ini sekarang udah sehari 2 hari udah seminggu 2 minggu hampir sebulan saya ingat terus Ibu Nyai. Kenapa? Ibu Nyai soalnya cantik. Gimana nih Kiai solusinya gimana? Saya pengen ada solusi karena saya kemana-mana ingat Bu Nyai terus. Pas sekolah ingat Bu Nyai, pas ngaji pas di mana-mana ingat Bu Nyai gitu kan. Kata
anak santri laki-laki tersebut. Kata kiainya, oh gampang kalau kali itu. Kamu sholat jamaah 5 waktu, jangan ada yang putus selama 41 hari. Kalau kamu bisa jamaah 41 hari 5 waktu, nggak ada yang putus, nggak ada yang bolong. Kalau bolong berarti hitung kembali ke satu lagi. Maka kalau kamu lulus 41 hari sholat berjamaah 5 waktu, nggak apa-apa, saya ceraikan istri saya, buat kamu saja, kata kiainya. Dalam hati kata si santri, alhamdulillah asik gitu kan. Jadi saya mau dapat ibu nyai gitu kan. Ini namanya juga mungkin tadi santrinya preman kali ya. Akhirnya singkat cerita, belum waktunya azan dia udah wudu, udah bersih, nungguin azan, dia pujian sholawatan, dia yang azan sendiri ya. Terus jamaah sama kiainya sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sampai dengan 40 hari. Pas 40 hari dia mimpi ketemu bidadari. Akhirnya si santri ini menghadap kiainya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, ada apa? Apa udah 41 hari? Belum kiai, kurang 1 hari. Udah berapa hari? Baru 40 hari. Kenapa kamu datang ke saya? Kan kata saya kalau udah 41 hari kamu boleh datang ketemu saya. Nanti saya akan ceraikan saya. Kalau kamu lulus 41 hari. Ini kan baru 40. Kenapa kamu datang? Iya Kiai, semalam tuh baru 40 hari. Belum 41 hari, masih kurang 1 hari berarti ya. Saya semalam mimpi bidadari. Jadi apa? Saya sekarang udah nggak ingat lagi ibunya. Sekarang saya ingatnya bidadari. Jadi saya sekarang nggak ingat lagi ibunya. Saya sekarang ingatnya bidadari. Oh, jadi gimana? Kamu masih pengen masih ingat sama ibunya enggak pakai ya udah, saya udah punya bidadari sekarang mah. Jadi saya nggak mau saya ibunya lagi, nggak ingat lagi sama ibunya. Apa artinya? Artinya dengan sholat berjamaah dia tadinya pengen bunyai, sama Allah dikasih bidadari. Bidadari itu paling jeleknya paling cantiknya perempuan di dunia, itu paling jeleknya bidadari. Jadi apa artinya? Kalau dia sampai dapat bidadari, berarti dia mendapatkan perempuan yang paling cantik sedunia. Karena apa? Paling jeleknya bidadari itu paling cantiknya perempuan sedunia gitu ya. Akhirnya dia udah, apa artinya? Dia pengen cita-citanya bunyai, tapi sama Allah dikasih bidadari. Nah ini berarti dengan berjamaah barokahnya bisa mempercepat, mempermudah apa yang dicita-citakan. Kalian pengen cita-citanya apa? Bantu dengan sholat berjamaah 5 waktu ya. Nah jadi umpamanya yang perempuan ya, kalau baju taklim ada, apalagi di pesantren ya, sekarang kalian pesantren kilat 5 waktu jangan sampai enggak berjamaah. Ditambah lagi kan tahajud, tadi pada tahajud semua ini, tahajud, usoleh sholat tahajud rakatain lillahi ta'ala. Tambahin lagi umpamanya sholat taubah, lillahi ta'ala 2 rakaat. Tapi umpamanya baru wudu, sholat wudu rakatain lillahi ta'ala. Tambah lagi kita punya cita-cita apa? Sholat hajat, usoleh sholat hajat rakatain lillahi ta'ala 2 rakaat ya. Tambah lagi kalau bisa sholat tasbih 4 rakaat tapi 2 kali salam. Usul tasbih rakaat lillahi ta'ala, Allah akbar, baca doa iftitah, habis doa iftitah baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 15 kali, baca surah Fatihah, baca surah apa saja silakan, yaitu baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 10 kali, ruku 10 kali, baca tasbih lagi ya. Jadi bacaan-bacaan yang tadi dirubah, baca subhanallah wallahu akbar 10 kali. Tidak juga baca 10 kali. Habis itu sujud juga baca 10 kali. Duduk dan doa sujud subhanallah
walhamdulillah wallahu akbar 10 kali. Sujud lagi 10 kali lagi. Sebelum Fatihah 15 kali. Fatihah, surah, habis itu baca tasbih lagi 10 kali. Terus sampai dengan tahiyat. Salam ya 2 rakaat. Langsung sholat lagi. Niat selesai tasbih rakaat lillahi ta'ala. Ini ya. Kalau bisa itu sholat tasbih itu kalau bisa tiap malam. Kalau nggak bisa seminggu sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali seumur hidup sekali. Tapi para wali mah insya Allah biasanya setiap malam. Para wali, para nabi itu nggak ada orang mulia itu kecuali tiap malam tahajud. Jadi tahajud itu kalian 2 rakaat tahajud itu mengalahkan beratnya seisi dunia. Kalau ditimbang kalian sholat 2 rakaat tahajud dengan beratnya dunia, ini dunia kan gede ya. Di dunia itu diisinya ada emas, ada berlian, ada rumah, ada mobil, bumi ya. Kalau ditimbang sama Allah pahalanya masih berat 2 rakaat tahajud. Maka jangan ditinggalkan. Nggak ada orang mulia kecuali dia sholat tahajud. Jadi kalau kita pengen mulia maka sholat tahajud. Kenapa? Karena orang lain pada tidur, orang lain enak-enakan, tapi kita mau dingin-dinginan wudu, mau berduaan dengan Allah, mau bermunajat dengan Allah, mau curhat sama Allah ya. Di dalam sholat itu kan ada banyak sekali ya doa-doa. Robbighfirli, ya Allah ampunilah saya. Warhamni, ya Allah sayangi saya. Rabbighfirli wajburni, tutupilah segala kekurangan saya. Warfa'ni, angkatlah derajat wahdini, berilah petunjuk terus warzukni, berilah saya rizki. Wa'afini, wa'afini, sehatkan saya. Wa'fuani, maafkan saya. Ini jadi dialog kita dengan Allah. Doa iftitah juga sama ya. Maka kalau umpamanya kita bisa berdoa dengan Allah, curhat sama Allah, maka Allah berarti memandang kita, berarti ini makhluk yang sangat spesial. Dia mau berdoa dengan saya, kata Allah, mau minta sama saya, maka enggak ada jawaban dari Allah kecuali mengabulkan doanya. Di situ kalian minta apa? Sehat, minta ilmu barokah, minta kaya bisa, minta sehat dan panjang umur, minta bahagia selamat dunia dan akhirat, minta dibahagiakan orang tua bisa ya, bisa minta masuk surga dan lain sebagainya ya. Ini sholat 5 waktu berjamaah, jadi faedahnya, manfaatnya banyak. Jadi apa tadi 7 hal yang malaikat Jibril idam-idamkan dari manusia karena pahalanya besar. Pertama, sholat 5 waktu berjamaah beserta imam. Yang kedua, wa mujassal ulama, bergaul dengan ulama, duduk dengan ulama ya. Jadi duduk dengan ulama itu kayak gini maksudnya, datang ke majelis taklim atau datang di sekolah, di pondok, ngebahas ilmu Allah ya, apakah fikih, pokoknya belajar lah ya. Jangan salah paham ya, bergaul dengan ulama, ada ulama diajak, ulama umpamanya siapa diajak nongkrong ke kafe itu jangan salah maksudnya bergaul dengan ulama itu adalah kita duduk di majelis taklimnya ya kayak gini. Kalian berarti udah ada komitmen duduk dengan ulama itu siapa? Orang yang paham agama dan menuntun kepada jalan Allah, yang bisa memberikan semangat untuk dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ulama. Nah, ini kenapa duduk dengan ulama itu kok pahalanya besar? Karena pasti yang dibahas adalah ilmu Allah, tentang sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama juga sirajud dunya. Ulama itu apa?
sirajuduna. Siraj apa? Lenteranya dunia, mataharinya dunia adalah ulama. Laulal murabbi la araftu rabbi. Seumpama saya tidak punya guru, mungkin saya tidak akan mengenal Allah. Nah, jadi ulama itu guru-guru kita itu yang mengenalkan siapa Tuhan kita ya atau Allah dan bagaimana caranya menyembah Allah dengan benar, ibadah pada Allah dengan benar ya. Nah, ini ya. Jadi kalian harus senantiasa dalam sehari itu ada duduk dengan ulama. Minimal ya kita dengan guru-guru kita. Yang kedua, yang ketiga, iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Nah ini ya. Kenapa menjenguk orang sakit juga adalah pahalanya besar dan itu orang bisa sembuh itu biasanya ketika suasana hatinya senang ya. Ketika suasana hatinya senang itu maka dia akan sembuh. Dan penyakit itu kebanyakan juga adalah dari pikiran. Ya, ketika pikirannya bagus maka dia sehat. Ketika pikirannya tidak bagus maka dia sakit. Maka kita kalau ada teman sakit disunahkan untuk menjenguk ya. Ya kalau bisa bawa oleh-oleh, kalau enggak ya minimal doa di situ menanyakan sakitnya apa, mendoakan, dengarkan curhatnya yang lagi sakit. Itu dia akan cepat sembuh gitu karena ada perhatian. Enggak perlu bawa apa-apa juga, dengan dijenguknya aja itu akan membuat hatinya senang. Dengan senang dia akan cepat sembuh. Maka pahala menengok orang yang sakit itu sangat besar. Siapa yang pernah menjenguk yang sakit? Ada yang pernah menjenguk sakit? Nah itu pahalanya besar. Kalau ada teman sakit, apalagi guru sakit, saudara sakit, itu usahakan nengok. Tuh ya, yang ketiga ya. Yang keempat, watatbi'ul janazah, mengiring jenazah. Kalau ada jenazah, pernah ada yang ngiringin jenazah dari rumahnya ke tempat kuburan, pernah nggak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ngiringin jenazah, mengiringin jenazah atau menghantar jenazah ya. Jadi ini kenapa besar pahalanya mengiring jenazah? Karena pertama kita mendoakan jenazah itu agar kalau punya dosa dimaafkan, agar diberikan maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain kita mendoakan jenazah, kita juga mengingat diri kita juga akan masuk liang lahat, akan wafat ya. Berarti kita harus persiapan untuk masuk liang lahat. Udah ada yang siap belum nih masuk liang lahat di sini? Siapa yang mau duluan silakan. Ya, langsung masuk surga. Ya. Nah, ini jadi dengan mengiring jenazah kenapa pahalanya besar? Karena pertama mendoakan jenazah itu sendiri, yang kedua mengingatkan kita bahwa kita juga akan masuk apa? Keranda, masuk liang lahat. Berarti kita harus mempersiapkan bekal untuk masuk liang lahat. Yang bisa menemani kita di yaumal kiamah ataupun di liang lahat apa aja? Ada tiga kata Nabi Muhammad SAW. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Jadi ketika anak Adam wafat, semuanya terputus hubungannya kecuali tiga. Pertama ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua shadaqatun ya, sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Ya kita banyak ngebangun masjid, mushola dan pesantren. Yang ketiga apa? Awalu sholihatun yad'u lah, yaitu anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Nah, ini yang keberapa tadi? Keempat ya, berarti mengiringi jenazah. Yang kelima sakyul ma, memberi minum pada orang lain yang membutuhkan terutama. Berarti memberi minum itu apa artinya? Bersodakoh ya. Kenapa bersodakoh? Mungkin minum bagi kita atau makanan bagi kita
yang sedikit itu nggak berharga, tapi bagi orang yang membutuhkan bisa jadi itu sesuatu yang berharga ya. Kayak orang yang lagi haus dikasih minum walaupun sedikit itu akan sangat bermanfaat ya. Nah, jadi yang kelima memberi minum atau sodako ya. Dengan sodako yang hartanya kita tadinya sedikit akan tambah banyak ya. Karena sodako itu bisa menarik rizki, menolak bahaya. Pokoknya kalian mau berangkat. Kalian mau berangkat kemana? Mau jalan kemana? Mau naik pesawat, apa kereta, apa bis, apa motor? Mau berangkat kalian sodakoh permen 1. Nah itu dengan permen 1 kalian akan tambah rizkinya. Yang kedua, kalau kalian mau tabrakan sama Allah dihindarkan. Katakan jalan, ya ternyata kalian ditabrak sama kereta. Kalian nggak apa-apa, keretanya yang penyok, ya itu. Nah itu atau sama Allah dihindarkan. Intinya Allah menghindarkan penyebab daripada sodako itu jadi tidak celaka. Nah ini yang ke berapa tadi? Kelima. Yang keenam, wasuhu bainal isnaini, mendamaikan kedua orang yang bertengkar. Jadi kalau ada orang bertengkar, kalian berusaha untuk menjadi penengah, berusaha menjadi orang yang menjadi juru damai. Jangan malah menjadi orang yang ngompori ya, malah ngomong ke sini tambah benci, ke sini tambah benci. Yang ketujuh, wa ikramul jar wal yatim, memuliakan tetangga dan yatim, anak yatim. Jadi kita bertetangga itu harus saling pengertian, harus saling menolong, dan juga memuliakan anak yatim. Ada anak yatim ya, kita bantu ya biaya pendidikannya. Alhamdulillah di Cahayati anak yatim itu gratis sekolahnya ya. Jadi ini 7 ini fahris Allah dari kata malaikat Jibril, maka wahai anak cucu Adam lakukanlah dengan semangat karena pahalanya besar. Coba tadi apa 7 hal yang diidam-idamkan oleh malaikat Jibril dilakukan oleh anak cucu Adam karena pahalanya besar. Pertama apa? Sholat 5 waktu berserta imam berjamaah. Yang kedua bergaul dengan alim ulama. Yang ketiga menengok orang sakit. Yang keempat mengiringi jenazah. Yang kelima memberi minum orang lain atau sodako. Yang keenam mendamaikan kedua orang yang berselisih atau bertikai. Yang ketujuh memuliakan tetangga dan anak yatim. Nah ini ya, mudah-mudahan 7-7-nya kita dapat laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-7. Mudah-mudahan kita diberikan terus kemampuan ibadah istiqomah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat dan maghfirahnya pada kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.